Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber DMM channel setia dimanapun kalian berada. Kami selalu mengupload konten yang berfaedah. Insya Allah subscribe-nya terus bertambah. Terima kasih yang sudah subscribe. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, di sini ada inapan motor 3. Jadi ini CB, ini apa jenis Fish Air, terus kemudian di sana ada Shogun 125. Nah, kita akan lembur di sana. Shogun 125 atau sepeda tempur. Nah, di sini penyakitnya itu hilang kelistrikan ini ya. Hilang kelistrikan masalah pengapian. Nah, sejarahnya motor ini itu dulu pernah ganti spool di sini juga. Nah, memang ini pelanggan ya. Di sini sudah pernah ganti spool. Nah, sekarang apa yang menyebabkan si motor ini itu bisa kehilangan pengapian? Nah, kita telusuri ya, kita telusuri lebih pelan-pelan lagi karena ini kalau melihat dari segi kabel bodinya sudah warnanya itu sudah tidak standar lagi. Untuk warnanya itu sudah tidak standar lagi. Nah, karena ini dulu yang rakit juga saya ya, makanya si pemilik motor ini itu sering kesini kalau memang ada trouble motornya. Terima kasih buat pelanggan yang sudah setia mampir ke bengkel kami. Oke, di sini sejarahnya dulu pernah ganti spool ya, saya ulangi, sudah pernah ganti spool 1 set. Nah, orangnya bilang, masa sepulnya lagi ya? Nah, katanya begitu. Oke, kita telusuri mulai dari bawah ya. Jadi mulai dari sepul. Nah, syukur-syukur kalau sepulnya itu tidak bermasalah lagi. Ya, namanya umur kerusakan mesin atau umur elektronik kita kan nggak tahu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bisa dilihat untuk selongsongnya ini masih baru. Tak ngambil gunting. Oke ya, kita lihat di sini selongsongnya ini masih baru. Nah, jadi di sini kabelnya dalamnya pasti standar. Oke, kita langsung saja cek. Nah, perhatikan. Di sini kan ada jalur kabelnya itu ada 3 yang dari bawah. Jadi tak dekatkan lagi. Ya, bisa dilihat. Nah, jalurnya itu ada 3. Untuk yang sini, yang sebelah kanan ini biru strip kuning, terus ada putih dan juga ada kuning. Nah, di sini untuk bagian pengisian itu ada di bagian kabel warna putih. Nah, kabel putih ini naik ke kiprok sini, naik ke atas sini kiproknya karena ditaruh sini ya. Nah, di sini untuk kiproknya sampean lihat mereknya Gunung 3 ya. Nah, di sini kalau soket hijau ini kan kiproknya soket hijau ya. Kita melihat dari bawah sini soketnya itu kalau jalur pengisian itu berada di sini, di atas, kanan atas di sini ya. Jadi inputnya kabel putih itu berada di kanan atas. Jadi jangan berpatokan dengan warna kabel yang di sini. Ingat ya, jangan pernah berpatokan dengan kabel yang dengan soket di sini. Karena ini soket ini sudah gantian atau soket imitasi ya, atau soket toko. Itu kita harus hafal. Untuk kiprok yang warna hijau, saya ulangi, input spool pengisian itu berada di sini. Nah, yang menuju ke aki di bawahnya, sini ya. Ini yang akan kita cek itu berada di sini, di soket sini. Ya, oke. Cara ngeceknya bagaimana, Mas? Ntar. Cara ngeceknya kita gunakan test pen seperti ini, atau bisa juga dengan cara manual. Itu kita pakai kabel ya, lebih senangnya kalau saya itu pakai kabel ya.
kalau pakai touchpen LED itu kadang suka menipu. Oke, sebentar. Ya, ingat ya, yang kanan atas. Kalau dilihat dari bawah, oke. Cara ngeceknya tuh begini. Kita langsung konsletkan di bodi motor, di rangka ataupun di crankcase ini. Kalau saya itu biasanya ngeceknya itu lebih yakin di crankcase ini, karena ground atau massa dari spool itu dia langsung nempel ke bak magnet ya. Oke, kita matikan dulu flashnya. Nah, ya perhatikan itu posisi begini, itu langsung sambil di starter terus digeser-geserkan ya ke sini. Kok nggak kelihatan ya? Nah ya, wis kelihatan ya. Bentar. Ya, ini ya, coba ya dilihat. Ush. Ya. Kali lagi. Ya. Bisa dilihat untuk yang kabel dari spool di sini itu apinya besar. Nah, sudah saya pastikan ya. Untuk keluaran kabel putih itu aman. Kita coba sekalian cek yang kabel warna kuning ya. Kuning ini jalurnya yang menuju ke lampu. Nah, sebetulnya kalau melihat dari desain motornya yang sangat terbaik ini ya, nah itu jalur lampu sebenarnya sudah nggak dipakai ya. Jadi lebih baiknya kita cek juga saja untuk memastikan kondisi spoolnya itu tidak setengah-setengah untuk ngeceknya ya. Nah, kita pindah di sini. Kita kenalan lagi dengan soketnya. Untuk cek jalur lampunya itu di sini. Saya ulangi. Input yang kanan atas itu ada ya, tadi. Ada untuk pengisian. Yang bawahnya ini yang menuju ke aki atau menuju ke pengisian. Yang kiri bawah itu adalah berasal dari kabel spool yang warna kuning ini ya. Jadi yang akan kita cek kiri bawah, jangan ambil patokan dengan warna ya. Warna yang asli dari bawah ini adalah yang benar. Kalau yang atas itu kurang benar ya. Mungkin si pembuat soketnya ini itu jam 12 malam mungkin ya, pas sip malam, jadi tengah wengi. Oke. Ya, kita cek juga. Untuk cara ngeceknya sama cara ngeceknya. Biasanya itu kalau nggak pakai ini, pakai touchpen lampu yang 12 volt itu ya, atau dop lasting. Oke, kita akan cek. Sepertinya kelihatan ya kalau meskipun dihidupkan flashnya. Kelihatan ya. Nah, itu mercek-mercek. Saya tak matikan flashnya. Coba dilihat. Ya. Oke. Ya, tadi bisa dilihat untuk kondisi spoolnya ini bagus ya. Untuk kondisi spoolnya ini bagus. Yang keluaran antara putih dan kuning bagus. Nah, sekarang kenapa pengapiannya itu bisa mati? Nah, dari jenis CDI-nya, di sini ada CDI. Ya, di sini ada CDI kan. CDI Shogun 110, Shogun 125,
Shogun R itu ya, CDI-nya itu sudah menggunakan tipe DC, yang artinya harus ada inputan 12 volt dari aki. Ya, harus ada inputan 12 volt langsung dari aki. Nah, kita akan mengeceknya di sini apakah 12 voltnya itu masuk atau tidak, kan begitu ya. Oke, kita lepas dulu saja biar enak. Gunting aja ya, ada perang ayo wis ya, wis sepertinya CDI-nya ini mumet, dibelepet pakai karet gini, mana kena ketaline. Nah, di sini ada inputan 12 volt. Yang mana, Mas? Yang sendirian ya, yang sendirian. Jadi keempat soket ini itu ada semuanya, cuma 01, yang atas itu 4, yang bawah 2. Nah, jadi yang sendirian. Yang kiri bawah ya. Yang kiri paling bawah. Nah, di situ. Ini akan kita lihat 12 voltnya. Dan 12 volt ini itu didapat dari outputan kiprok ya. Nah, outputan kiprok di sini yang tadi saya jelaskan di sini untuk warna kabelnya. Di bawahnya spool pengisian ya. Di sini yang bawah. Sekarang akan kita cek. Dari inputan kiprok ini sudah masuk dari spool. Apakah outputnya yang menuju ke aki dan dicabang dengan ke CDI itu apakah ada atau tidak? Nah, kan begitu pertanyaannya. Kita langsung pasang saja. Das ya, kita langsung pasang saja. Kita ukur langsung saja, ditancapkan di sini. Nah, itu percikan ke body ya. Nah, wis gak apa-apa Mas, kita main konsletan di sini ya. Yang penting jalurnya itu bener, maksudnya jalurnya itu hafal ya. Gak apa-apa kita main konsletan, bukan injeksi saja Pak ya. Kita coba langsung. Nah, ada ya. Nah, sepertinya ada. Kita coba matikan flashnya. Sekali lagi. Ya. Kalau dilihat dari percikannya itu spoolnya sepertinya bagus, sepertinya ya. Karena keluarannya kiprok itu kita tidak tahu, kalau hanya mensela-sela saja bisa saja 9 volt itu memercikkan di sini. Memercikkan bisa. Tapi tidak 12 volt ya. Nah, sekarang dari mana ya? Sekarang dari outputan kiprok di sini yang menuju ke aki ya, kan buat pengisian. Nah, terus kemudian itu dicabang menuju ke CDI juga kan. Nah, sekarang kita cek CDI-nya. Nah, sebelum masuk CDI itu masih melalui kontak ya Mas, masih melalui kontak. Kita coba cari kontaknya itu mana ya. Kabelnya gede ya, kotak PLN. Oke. Nah, ini rupanya kontaknya. Oke. Ini kita coba cari tahu dulu dari mana asalnya ini. Oh, ternyata ini dari aki ya. Coba saja bedel, karena memang sulitnya itu kalau mencari kelistrikan di saat
kondisi kabelnya itu sudah berwarna-warni ya, itu sudah tidak bisa lagi dibuat belajar. Meskipun yang sudah pro pasti dia geraya-geraya atau ini masih mencari-cari. Yang ditakutkan itu adalah putus di tengah jalan. Yes. Oh, sepertinya ini. Oh. Oh iya. Oh iya. Nah, sepertinya ini dari bener ya. Bener yang kabel merah ini dari aki. Dari aki menuju ke kontak di sini. Kita coba tes pen. Ada ya, meskipun kecil ada ya. Ya. Nah, ini dari aki, ini yang menuju ke CDI. Nah, kita coba di sini tempukkan ya, berarti kan langsung menuju ke CDI. Kita coba cek CDI nya apakah masuk 12 voltnya. Nah ini ya, mana tadi masuk ya, ya perhatikan. Nah itu hidup. Nah ya hidup ya, karena memang akinya ini koyoknya nggak terlalu kuat. Tapi kalau secara kiprok normal itu sebenarnya bisa hidup. Kok wangel tau murukannya. Nah itu ya, bisa kelihatan ada. Berarti dalam jalurnya itu, di jalurnya itu aman. Yang 12 voltnya di sini itu ada. Nah, karena ada. Nah, kemudian kita akan mengeceknya. Yang jelas CDI ini kalau ada tegangan 12 volt, sudah pasti dia ada masanya. Harus ya, harus ada. Biar si CDI ini itu kerjanya biar bisa, itu harus ada masanya. Nah, sekarang cara ngeceknya kabel test pen. Kabel test pen itu kita dapatkan di 12 volt di sini. Ini kan anggap saja 12 volt dari aki. Kita cek di sini. Tes ya. Lalu kemudian yang sini tancapan ke masa. Untuk masa CDI Shogun itu berada di kiri paling atas. Nah, di sini kiri atas. Nah, itu ya. Ada ya Mas ya? Ada. Berarti menandakan si CDI ini harusnya aktif ya, harusnya aktif. Nah, sekarang yang namanya CDI ya, yang namanya CDI itu harus ada tegangan pulsa yang didapatkan dari pulser dari bawah. Nah, fungsi pulser itu apa? Fungsi pulser itu sebagai pemicu kapan dia memercikkan bunga api. Jadi fungsinya itu yang membuat api CDI menjadi putus-putus. Itu adalah sensor yang didapat dari tegangan pulsa dari pulser ya. Oke. Nah, di sini untuk tegangan masanya ada. Nah, untuk cara mengeceknya bagaimana? Karena sistem pulser itu sistemnya itu lilitan ya Mas ya, hanya lilitan saja. Nah, berarti dia itu tegangannya AC sebenarnya. Namun untuk cara pengecekannya itu kita gunakan LED ya, lampu LED. Sebentar, tak ambil dulu. Oke ya, karena tadi saya itu nggak nemu, sudah kesingsal untuk lampu LED seperti lampu layangan itu ya. Nah, jadi kita gunakan test pen di sini karena saya ingat saya dulu itu ini bisa digunakan untuk cek pulser.
Oke, namun sinyalnya itu warnanya itu kecil, tapi gak apa-apa, semoga saja bisa kelihatan ya. Nah, untuk cara pengecekannya bagaimana, Mas? Di sini kan ada kabel 2 ya, nggak ada kabel 3 yang atas. Nah, bentar, yang sini massa, pulser, ini menuju ke koil ya, massa, pulser, koil. Nah, jadi yang akan kita ukur itu adalah massa dengan pulser. Oke, kita langsung. Nah, ini cepitannya sudah saya gabungkan dengan kabel ya, biar untuk nancepnya itu enak. Nah, bebas ya, bolak-balik bisa hidup karena ini tegangannya AC, sedangkan lampunya di sini lampu LED, bisa dibolak-balik. Oke, coba perhatikan ya, ini sambil saya starter, ini saya pegangin untuk soketnya biar nggak ucul. Kita matikan flashnya. Nah, semoga kelihatan. Oke ya. Nah, kelihatan ya. Nah, itu ya. Bentar. Oke, tadi sudah kelihatan untuk sinyal pulsernya ada. Dan yang menjadi pertanyaan itu kenapa kok nggak bisa hidup, nggak ada pengapian untuk motornya. Itu kan yang menjadi pertanyaan. Yang belum kita ukur adalah outputannya CDI ini itu sendiri. Pulser ada, massa ada, 12 volt ada. Yang belum kita ukur adalah outputan yang menuju ke koil. Itu di mana ya? Di mana permasalahannya kita kan belum tahu, namanya mencari. Namun di sini tadi ketika saya mengecek, si kabel pulser ini agak sedikit goyang-goyang dari soketnya ya. Ya semoga saja itu menjadi titik terang. Saya agak curiga soalnya di bagian pulser di soket CDI sini. Tapi kalau melihat dari sejarahnya ya, CDI-nya ini dibelebet pakai itu. Pakai apa jenenge? Karet tadi ya. Sepertinya aman, tapi kita nggak tahu lagi. Oke, kita akan mengeceknya untuk kabel koilnya di sini. Ya, kita langsung tempelkan di sini di bak magnet sambil kita starter. Kalau normal berarti itu ada kemungkinan dari yang saya katakan tadi, kabel pulser itu soketnya goyang. Nah, kita coba cek saja langsung ya. Nah, itu ya, ada ya. Nah itu ada ya. Wis, ada. Alhamdulillah ada. Berarti dugaan saya ada benarnya ya, ada benarnya. Itu kita harus lebih fokus menuju ke soketnya, soket CDI yang bermasalah. Nah, sekarang di sini tadi kan kita jumper menggunakan kabel sini. Kita langsung coba cek di sana, di kabel businya. Kita coba cek. Oke, menuju ke busi. Nah, ke busi sini. Apakah ada? Semoga saja ada ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing, harus mencari kabel koilnya, input koilnya yang putus. Bismillah. Nah ya, nah ada ya, ada. Oke, kita sedikit senyum. Kita coba pasang di sini. Apakah motornya itu bisa hidup? Ya, di situ ada. Nanti ada apinya, motornya tetap nggak bisa hidup. Kita coba. Nah, Bismillah. Nah ya, Alhamdulillah ada. Alhamdulillah bisa hidup ya. Coba enak. Kita coba ke sisi sana, cari yang
kontaknya, kita coba putus. Apakah dia mati motornya? Tak mati. Yuk. Oh, mati ini, mati langsam ini kayaknya. Kita coba ini. Kok gini ya motornya ini? Ini kok kontaknya ini. Kontaknya kok anu ya? Kok berubah seperti yang saya desain dulu. Sekarang kita coba ini di apa jenis sambung lagi. Saya tak hidupkan motornya. Apakah benar ini kontaknya atau ada yang lain? Nanti kita cari dulu. Tapi kok mati? Sepertinya benar ini kontaknya ya, atau bagaimana ya? Wis, gak apa-apa. Intinya untuk kelistrikan di sini ketemu. Yang terpenting kontaknya itu adalah kalau mau ngasih kontak itu kita harus putus input 12 volt dari CDI. Yang artinya kita akan memutus sebuah jalur pengapian. Jadi begitu ya. Jalur input CDI itu kita akan putus. Nanti untuk cara membuat kontaknya gampang ya. Oke, itu saja untuk di sini masalah untuk desain pengapian trouble pengapian pada Shogun 125. Ini kita tinggal perapian. Kita coba nanti ganti soketnya ya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.